Semoga kita juga yang memperdengarkan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Denny atas sambutannya. Ini panjang jadi karena ada beberapa materi juga. Mungkin kalau saya ringkas yang pertama ISB insya Allah akan ada beberapa kegiatan seperti yang sudah sebelum-sebelumnya ya. Akan ada buka bersama, iftar jama'i, lalu ada tarawih keliling dan lain sebagainya. Ya ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Dan mohon partisipasi Bapak Ibu semua. Mari ramaikan, hidupkan suasana Ramadan dan insya Allah kalau misalnya beribadah secara berjamaah ini akan lebih bersemangat gitu. Yang kedua, memang kajian ini adalah awal untuk mempersiapkan Bapak Ibu dan insya Allah dengan online ini tidak mengurangi kekhusyuan, ya. Justru malah menambah kekhusyuan gitu. Kalau misalnya di lapangan ini kan ramai ya, jadi agak kurang kondusif. Tapi kalau misalnya di apa namanya online seperti ini, Bapak Ibu bisa fokus, mungkin juga ada yang sambil makan, tapi di rumah masing-masing ya. Jadi eh, silakan ya, tapi dengan tetap bisa menyimak pada kajian pada malam hari ini begitu. Dan tadi ada beberapa juga di mention ini menjadi topik yang penting karena ya makanan itu ada yang mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita makan begitu ya. Jadi apalagi kalau di Indonesia sekarang sedang juga tuh booming ya makan bergizi. Nah, itu jadi kita juga insya Allah kita bisa makan bergizi ya. Mungkin kalau eh, bisa nggak ya nanti ingin Mbak Konita bisa jawab juga gitu. Apakah Ramadan ini bisa menjadi syahrul diet gitu ya? Jadi eh, setelah Ramadan jangan tambah gemuk ya. Justru pas setelah Ramadan ini badannya eh, jadi kalau kita one pack nih, zero pack. Kalau setelah Ramadan kita punya perut yang rata dan lain sebagainya begitu ya. Tadi juga Mas Dedi sudah sampaikan jangan sampai balas dendam gitu ya. Nanti seperti apa nih rumusnya yang mungkin tepatnya ya. Pola diet seperti apa yang bisa kita jalankan selama Ramadan ini nanti akan dikupas lebih dalam oleh Mbak Konita ya. Eh, Langsung saja untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke Mbak Konita dan sebelumnya mungkin saya sebutkan dulu ya backgroundnya sedikit saja. Beliau lulusan ilmu gizi dari Universitas Indonesia, lalu lanjutkan S2 dari Mahidol, ya benar ya, Betul, Mahidol betul. di Thailand dan S3 sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di Griffith University. Ya, jurusannya saya juga kurang paham tapi terkait nutrition kajiannya karena kalau di sini schoolnya namanya apa ya agak membingungin gitu jadi kalau misalnya saya tanya schoolnya apa saya kurang paham tapi kalau misalnya kajiannya tentang tadi mikronutrien gitu ya. Baik, untuk membersihkan waktu kepada Mbak Konita saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih terima kasih kepada ISB, khususnya Mas Denny karena sudah mengontak saya dan memberi kesempatan untuk sharing pada kesempatan malam hari ini terkait bagaimana sih sebenarnya tips supaya kita bisa sehat dan tetap bugar di bulan puasa ya, jadi selama bulan Ramadan dengan pengaturan diet yang tepat. Saya langsung izin share screen. Sudah terlihat ya, Mas Iqbal ya? Sudah. Baik, Bapak Ibu. Jadi memang kajian Tarhib Ramadan ISB yang pertama ini mungkin sangat dekat ya dengan kita sehari-hari begitu terkait dengan makanan, terkait dengan gizi, terkait dengan diet begitu sehingga memang perlu beberapa hal mungkin nanti perlu diketahui begitu ya dan Bapak Ibu juga bisa mencatat nanti juga PowerPoint-nya bisa saya share melalui Mas Iqbal. Mungkin ada yang mau mereview ulang karena nanti di beberapa slide saya itu ada sedikit eh, hitung-hitungan begitu ya Bapak Ibu untuk misalnya bagaimana bisa menghitung kebutuhan energi, kemudian membaginya dalam beberapa kali makan selama bulan puasa begitu dan nanti bisa juga diterapkan sebenarnya even setelah bulan Ramadan begitu. Cuma nanti ada saya khususkan pemilihan makanan di bulan Ramadan supaya bisa tetap sehat dan bugar. Nama saya Konita Rahma. Tadi sedikit dibacakan profilnya di Griffith, saya di School of Medicine di FK-nya begitu ya, karena memang tidak ada School of Nutrition begitu. Jadi masih di bawah eh,
FK seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sedikit penjelasan terkait perubahan pola makan pada saat bulan Ramadan. Jadi bisa kita bandingkan ya di sini di tabel yang saya tampilkan begitu ya, ketika kita tidak berpuasa, kemudian ketika kita eh, berpuasa begitu. Pada dasarnya ketika kita berpuasa itu tidak ada pengurangan jumlah kalori yang kita konsumsi begitu ya. Artinya memang secara tidak langsung itu tidak ada pengurangan gitu karena kita tidak bermaksud untuk mengurangi asupan kalori kita atau asupan energi kita walaupun biasanya pada bulan Ramadan kebanyakan orang itu justru mengalami defisit kalori sehingga mengalami penurunan berat badan setelah bulan puasa apabila memang pemilihan menunya itu tepat atau tidak ada perubahan yang signifikan. Seperti contohnya tadi yang dicontohkan oleh Mas Denny tadi ya, misalnya oh ketika bulan puasa malah asupan gulanya semakin tinggi, asupan gorengannya semakin tinggi dari biasanya. Nah justru itu yang nanti justru bisa menambah asupan kalori dan justru tidak kurang sehat begitu ya dan dampaknya menambah berat badan pada saat setelah selesai berpuasa. Nah, jadi kalau pada saat kita tidak berpuasa, jendela makan kita kan lebih banyak ya, atau jam makan kita begitu dari mulai sarapan, kemudian makan siang, kemudian makan malam, kemudian snacknya bisa 2 sampai 3 kali begitu. Sehingga kita bisa bagi kebutuhan kalori harian atau kebutuhan energi harian itu menjadi beberapa jendela makan gitu ya, sampai bisa tercapai 100% sesuai dengan kebutuhan energi kita. Tetapi ketika bulan puasa, ini jendela makan kita, ini kita hanya punya sekitar 4 kali jendela makan. Karena pada saat sarapan, kemudian snack pagi, makan siang, dan juga snack sore itu ditiadakan. Sehingga cuma ada waktu sahur, kemudian iftar ya. Iftar ini masih buka puasa ya, yang belum makan besar. Jadi kita anggap sebagai snacking, kemudian dinner, kemudian ada snack malam lagi. Begitu setelah eh, makan malam untuk bisa memenuhi kebutuhan kita selama 1 hari atau bisa memenuhi 100% gitu. Jadi ini pembagian persen asupan energi per kali makan gitu ya. Ini berbeda antara ketika kita tidak puasa dan ketika kita berpuasa. Nah, ini nanti yang kemudian kita terjemahkan begitu ya menjadi menu-menu yang seperti apa nih yang bisa memenuhi kebutuhan energi dalam 1 kali waktu makan pada saat bulan puasa. Ini sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan energi itu ada secara nasional kita punya angka kecukupan gizi begitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama di Australia bisa pakai Australia Dietary Reference Intake ya, tapi kalau misalnya masih menggunakan standar Indonesia bisa menggunakan angka kecukupan gizi begitu ya, tapi itu sebenarnya untuk populasi umum. Ada perhitungan yang sangat spesifik begitu ya, Bapak Ibu berdasarkan berat badan, tinggi badan dan juga usia serta jenis kelamin masing-masing begitu ya. Jadi kita bisa sangat spesifik menghitung kebutuhan energi. Ini contohnya menggunakan rumus yang kita sebut Harris Benedict begitu ya. Nah, di sini dari hasil perhitungannya ditambah aktivitas fisik itu sekitar 1.800 kilokalori. Nah, ketika kita sudah mengetahui berapa kebutuhan energi harian kita, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga supaya asupan kita itu seimbang. Jadi tidak lebih dari 1.800 dan tidak kurang dari 1.800. Maaf. Nah, ini tadi ya saya katakan bahwa memang ketika puasa Ramadan itu sebenarnya tidak ada restriksi kalori atau pembatasan kalori. Jadi kalau kebutuhannya 1.800 ya kita konsumsinya 1.800 walaupun beberapa konsumsinya justru sebenarnya di bawah 1.800 seperti itu. Kenapa sih sebenarnya kita penting untuk menjaga keseimbangan energi itu? Karena ini tadi sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga status gizi begitu ya. Jadi keseimbangan energi, energi yang masuk dengan energi yang keluar melalui aktivitas fisik, sebenarnya energi yang kita konsumsi, Bapak Ibu dari makanan itu digunakan untuk 3 hal. Yang pertama untuk memetabolisme makanan, kemudian yang kedua untuk fungsi kerja organ, kemudian yang ketiga adalah untuk melakukan aktivitas fisik.
gitu. Ya, jadi untuk mengakomodir tiga itu kita membutuhkan energi intake yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, pada bulan puasa di mana kita biasanya konsumsinya slightly below the requirement ya, jadi sedikit di bawah kebutuhan, itu biasanya menyebabkan keseimbangan energi yang negatif, yang itu bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan gitu ya. Jadi kuncinya itu sebenarnya hanya di sini, hanya di keseimbangan ini. Jadi kalau misalnya energi intake-nya justru lebih sedikit dibandingkan energi yang keluar untuk aktivitas fisik, maka eh, kita bisa mengalami penurunan berat badan. Tapi kalau kita steady gitu ya, artinya menjaga keseimbangan inti antara asupan dengan aktivitas, maka yang bisa terjadi ya berat badan ini akan stabil gitu ya. Jadi ini kembali sebenarnya ke tujuan Bapak Ibu masing-masing. Ini sedikit berbeda kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar intermittent fasting gitu ya. Sebenarnya kan itu juga puasa ya, tetapi intermittent fasting kan jelas ada defisit kalori. Jadi jelas ada penurunan kalori di situ sehingga ini yang membedakan dengan puasa Ramadan karena di puasa Ramadan sebenarnya kita tidak membatasi kalori yang terlalu besar gitu ya. Karena dikhawatirkannya kalau pembatasan kalorinya terlalu besar nanti malah kita jadi cepat lemes begitu ya. Jadi tidak bugar gitu ya. Di beberapa orang justru juga menimbulkan atau menyebabkan kondisi sakit ya atau jadinya tidak sehat malah nggak bisa puasa begitu ya kalau kita terlalu uh, membatasi kalori secara berlebihan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya tips memilih menu sahur begitu ya Bapak Ibu? Ini mungkin langsung ke aplikatif gitu ya. Aplikasinya seperti apa? Tips memilih menu sahur supaya selama puasa itu lebih lebih lama kenyangnya. Jadi pengosongan lambungnya itu bisa kita atur lebih lama. Kemudian juga tidak menyebabkan masalah-masalah pencernaan seperti misalnya mual, kemudian kembung. Untuk beberapa mungkin ada yang punya masalah dengan asam lambung atau MAH begitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang pertama tentu ini sudah sangat umum sekali ya untuk mengkonsumsi plenty of fluids, jadi lebih konsumsi cairan dalam jumlah yang cukup ya, jadi tidak terlalu sedikit, tapi juga tidak terlalu banyak. Jadi dalam jumlah yang cukup itu bisa sumbernya dari air putih atau bisa juga dari handmade fruit juice. Ini maksudnya jus buah yang dikonsumsi sendiri atau sebenarnya di Australia ini juga ada beberapa jus buah dengan pilihan yang lebih sehat ya, atau yang punya health star rating yang tinggi, jadi bintangnya banyak, itu biasa cenderung tidak ada tambahan gulanya. Jadi memang murni eh, jus buah, kalaupun di situ ada tulisannya sugar, itu bukan glukosa, bukan tambahan gula, tapi memang buah yang gula yang ada di dalam buah atau jenisnya biasanya kita kenal dengan fruktosa begitu. Karena kan jenis gula ada banyak ya Bapak Ibu, dan kalau di buah sendiri memang secara alami itu ada gula fruktosa begitu ya, dan itu eh, tidak berasal dari tambahan gula. Jadi itu tidak nggak masalah juga untuk dikonsumsi gitu. Itu juga biasanya kalau jus buah itu selain cairan itu kan juga menambah asupan serat sebenarnya ya, dan juga mikronutrien yang lainnya. Kemudian untuk pemilihan makanannya kita upayakan memilih makanan-makanan yang relatively slow digest atau lebih lama dicernanya ya. Contohnya adalah karbohidrat kompleks dan juga makanan-makanan yang tinggi serat ya. Ada yang biasa kita konsumsi nasi ya, nasi. Kemudian nasi itu juga boleh yang warna apa saja ya, Bapak Ibu. Nasi putih pun nggak masalah. Kemudian yang misalnya mau brown rice atau misalnya jenis nasi yang lainnya juga boleh. Atau misalnya kalau mau sumber yang lain itu bisa dari roti gandum, bisa juga dari oat dan lain sebagainya. Tidak lupa juga tentu ada konsumsi sayur dan buah ya. Ini juga sangat tinggi kandungan seratnya, itu sehingga bisa memperlama proses pencernaan. Jadi rasa kenyangnya itu relatif lebih lama dibandingkan hanya konsumsi sumber karbohidrat yang sederhana seperti itu. Nah, ini di sebelah kiri sebenarnya ada lebih, kalau misalnya saya katakan bisa lebih advance lagi, Bapak Ibu bisa memilih yang disebut dengan unrefined kompleks karbohidrat dibandingkan memilih dengan refined kompleks karbohidrat. Jadi eh,
Ini lebih disarankan selain tadi ya, karena kandungan eh, karbohidrat kompleksnya itu lebih oke, selain itu juga cenderung lebih sehat dan tidak cepat meningkatkan kadar gula darah seperti itu. Tapi ini kalau memungkinkan saja, kalau misalnya tidak memungkinkan sebenarnya any kompleks karbohidrat itu eh, masih nggak masalah seperti itu. Kemudian untuk jenis protein diupayakan memilih yang low fat protein ya supaya ini juga tidak menyebabkan kondisi begah karena konsumsi makanan tinggi lemak ya, protein tinggi lemak pada khususnya itu biasanya menyebabkan begah ya. Kemudian juga agak kurang baik ke eh, dalam hubungannya dengan kadar lemak kita gitu ya, kolesterol dan lain sebagainya. Jadi memang diupayakan konsumsi low fat protein gitu. Kemudian porsinya dalam porsi yang normal. Seperti ini nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi untuk pembagian porsinya seperti apa. Nah, itu tadi yang disarankan ketika sahur, apa yang kemudian dibatasi ketika sahur begitu ya, supaya nanti tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Gitu. Yang pertama, yang ya sebisa mungkin dihindari adalah minuman berkafein, ya seperti kopi, kemudian energy drink, cola, teh juga sebenarnya mengandung kafein walaupun tidak sebanyak pada kopi. Jadi kalau misalnya memang terbiasa misalnya mengkonsumsi teh begitu ya dan nggak bisa nih konsumsi tehnya ini dihilangkan begitu ya ketika sahur, mungkin diupayakan supaya tehnya itu tidak terlalu kental begitu ya. Jadi ketika menyeduh teh itu tidak selama biasanya gitu ya supaya kandungan masih ada rasa teh tapi dengan membatasi kandungan kafein yang ada di dalamnya. Kenapa minuman berkafein ini harus kita batasi? Karena ini kafein ini sifatnya mempercepat pengeluaran air ya atau water loss sehingga ini bisa menyebabkan haus yang lebih cepat ya. Selain menyebabkan haus yang lebih cepat, dia juga nanti bisa eh, berdampak ke peningkatan nih eh, peningkatan frekuensi berkemih seperti itu. Jadi sebaiknya juga dibatasi supaya kita tidak haus di siang hari ya, apalagi bulan puasa di sini masih kondisi summer ya, jadi masih summer atau sudah nggak ya? Jadi masih masih agak ada panas-panasnya gitu, jadi supaya nggak terlalu dehidrasi gitu. Kemudian tadi makanan yang tinggi lemak ya, oily, yang berminyak, kari, kemudian dari cake atau makanan-makanan yang terlalu manis ya, ini biasanya itu banyak mengandung yang kita sebut trans fat Bapak Ibu. Ya, jadi trans fat itu juga sebenarnya tidak hanya terkandung pada makanan-makanan yang mungkin selama ini kita tahu ya makanan berlemak tuh hanya yang digoreng atau yang bersantan gitu ya. Ini makanan-makanan tinggi gula seperti cake itu juga sebenarnya tinggi sekali kandungan lemaknya dalam bentuk trans fat, di mana trans fat itu juga sebenarnya lebih jahat ya Bapak Ibu karena bisa lebih cepat untuk meningkatkan kadar lemak jahat seperti itu. Ini bisa menyebabkan lebih cepat capek begitu ya. Kemudian yang paling tidak diinginkan menyebabkan peningkatan berat badan juga kalau dikonsumsinya selama berlebihan. Kemudian untuk yang punya kondisi asam lambung ya atau mungkin lambungnya sedikit kurang bersahabat begitu ya. Ini juga sebisa mungkin membatasi makanan-makanan yang pedas begitu ya supaya tidak bergejolak gitu lambungnya selama melakukan puasa selama 1 hari gitu. Kemudian high sugary food ya ini juga sebisa mungkin dihindari karena makanan-makanan yang tinggi gula ini menyebabkan glucose spike atau peningkatan kadar gula darah yang cepat dan juga penurunan gula darah yang sangat cepat sekali. Jadi akan lebih cepat lapar gitu kalau kita hanya mengkonsumsi makanan maupun minuman yang tinggi gula. Jadi kita cepat kenyang tapi juga cepat lapar gitu ya dibandingkan dengan konsumsi makanan yang lengkap gitu ya atau artinya tidak tidak tinggi gula terutama dari
glukosa maupun sukrosa gitu. Yang terakhir membatasi juga makanan yang terlalu asin begitu ya. Jadi makanan yang terlalu asin ini sifatnya hampir sama dengan yang caffeinated beverage tadi. Karena makanan-makanan yang asin ini akan cenderung membuat kita yang pertama cepat haus ya, karena itu sebenarnya respon normal tubuh ketika kita makan makanan yang manis itu akan ada respon tubuh untuk minum ya, karena garamnya ini atau natriumnya ini perlu dikeluarkan gitu ya supaya tidak terjadi peningkatan natrium di dalam darah gitu ya, karena dampaknya bisa ke hipertensi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi eh, yang pertama kita kalau makan makanan asin banyak minum, cepat kenyang, tapi sebenarnya itu bukan kenyang yang dalam artian memang kenyangnya karena makanan, tapi kenyangnya karena air, kemudian nanti juga berdampak pada peningkatan frekuensi berkemih tadi ya. Jadi bisa lebih cepat haus dan lemes kalau misalnya sudah dehidrasi gitu. Jadi nggak bugar lagi gitu. Ini yang perlu dibatasi. Nah, ini tadi yang seperti saya katakan ya Bapak Ibu, istilah peningkatan kadar gula darah, yaitu berbeda antar jenis zat gizi gitu. Yang paling cepat ya peningkatan gula darah itu apabila kita konsumsi karbohidrat ya, kemudian disusul dengan protein, yang terakhir ini baru lemak. Makanya kenapa sebisa mungkin pada saat sahur itu tidak hanya satu jenis bahan makanan saja, jadi misalnya karbohidrat saja atau protein saja atau lemak saja gitu ya, tapi eh, gabungan dari semuanya itu supaya kita bisa menjaga kestabilan gula darah kita ya. Jadi kalau kenaikan dan penurunan gula gula darahnya lebih stabil itu akan bisa membantu kita untuk kenyang dalam dalam kurun waktu yang lebih lama gitu dibandingkan dengan hanya konsumsi satu jenis bahan makanan saja atau satu jenis zat gizi saja, zat gizi makro saja gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak percaya ya, bisa dicoba misalnya sahur pakai roti saja gitu ya, dengan eh, sahur dengan menu lengkap. Jadi sandwich misalnya, jadi ada roti, kemudian ada proteinnya, kemudian ada sayurnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi boleh dicoba ya. Oh, mungkin mau eksperimen pribadi gitu ya. Pasti yang konsumsi roti saja ya, walaupun dengan jumlah yang sama, misalnya gramasinya, tapi pasti ketika kita konsumsi hanya dari sumber karbohidrat saja, itu pasti akan cenderung lebih cepat kenyang dan lebih cepat lapar lagi. Kemudian pembatasan tadi karbohidrat sederhana, terutama dari sumber gula, ya ini tadi juga menyebabkan kita istilahnya kita sebut blood sugar roller coaster. Jadi cepat naik, kemudian cepat turun juga, dan tidak hanya mempercepat rasa lapar atau craving atau hunger, tapi juga bisa berpengaruh ke mood swing Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mood swing ini eh, perubahan mood yang tidak, yang mungkin tidak baik gitu ya, sehingga nggak tidak menyenangkan gitu. Jadi memang sebaiknya ini dibatasi konsumsi simpel karbohidrat. Nah, kemudian ada alternatif ya, Bapak Ibu sebenarnya, karena tidak kita pungkiri kadang kita misalnya ketika bulan puasa misalnya malamnya sholat tahajud dulu, kemudian ketiduran begitu ya, nggak sempat sahur atau gimana, atau waktunya sangat terbatas. Bapak Ibu bisa menyimpan atau stok protein bar, di mana di Australia ini ada satu section tersendiri. Kalau kita pergi ke supermarket itu ada section sport nutrition biasanya. Nah, di situ ada banyak sekali jenis protein bar. Nah, dia biasanya protein bar ini yang disediakan yang tersedia di sini itu juga kandungannya sangat tinggi akan serat begitu ya. Kemudian juga bisa suplai protein kita, walaupun jenis proteinnya biasanya protein nabati ya, tapi masih tetap baik juga untuk dikonsumsi begitu ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif Bapak Ibu. Jadi untuk disimpan gitu ya, just in case misalnya tiba-tiba kayak, wah tuh sore 5 menit lagi sudah imsak gitu, atau 5 menit lagi sudah azan gitu ya misalnya. Jadi bisa konsumsi saja satu atau dua protein bar begitu ya, karena ini bisa membantu untuk
mengenyangkan lebih lama. Nah, biasanya kan ini protein bar ini kan biasanya dikonsumsi orang-orang yang pergi ke gym ya, atau yang biasanya dalam dalam program weight loss diet gitu, dalam program diet penurunan berat badan. Jadi memang ini berfungsi sekali untuk membuat rasa kenyang yang lebih lama gitu. Kandungan energinya juga relatif cukup tinggi, sekitar kurang lebih rata-rata sekitar 200 kalori, bahkan ada beberapa yang sampai 400 kalori dalam satu porsinya. Begitu. Jadi 200 kalori itu setara dengan 100 gram nasi ya. Kurang lebih setara dengan 100 gram nasi. Jadi lumayan oke dengan kandungan fiber atau serat yang lebih tinggi. Nah, ketika Bapak Ibu memilih protein bar, juga saya sarankan memilih atau melihat dulu star ratingnya begitu ya, karena di Australia ini eh, menggunakan pendekatan bintang gitu ya. Jadi semakin banyak bintangnya itu semakin sehat, dalam artian bahan makanannya itu sama. Jadi Bapak Ibu compare satu protein bar itu harus dengan protein bar yang lain. Jadi nggak bisa membandingkan misalnya protein bar sama jus buah gitu, itu nggak boleh. Jadi memang health star rating ini membandingkan eh, package food atau makanan kemasan, makanan minuman kemasan dengan jenis yang sama gitu. Jadi memang di ranking begitu ya. Jadi misalnya ada 50 jenis protein bar, nah ini ada rankingnya yang punya eh, bintang 5 sampai bintang 1. Nah, biasanya yang bintangnya paling besar itu ya yaitu yang lebih sehat begitu ya. Lebih sehat dalam artian biasanya kandungan gulanya lebih rendah, kandungan lemaknya juga lebih rendah, kandungan fatnya fibernya lebih tinggi, kandungan proteinnya tinggi, dan lain sebagainya gitu. Jadi kandungan zat gizi yang jeleknya itu rendah, kandungan zat gizi yang kurang baiknya itu tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi ini bisa menjadi alternatif juga ya Bapak Ibu. Jadi bisa untuk disimpan begitu ya, siapa tahu nanti someday dari 30 hari berpuasa itu eh, nggak sempat sahur menu yang lengkap seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke menu berbuka puasa, ya. Apa saja sih menu berbuka puasa yang disarankan dan yang tidak disarankan, gitu ya. Yang pertama, disarankan untuk mengkonsumsi kurma ya ketika buka puasa, begitu. Sebenarnya selain ini juga eh kita tahunya mungkin dulu Rasul juga melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kita mencontoh beliau. Tetapi juga kalau dilihat dari kacamata gizi, kurma ini salah satu buah yang mengandung 23 jenis asam amino ya atau jenis protein begitu ya, dan lebih dari 5 mineral gitu ya. Jadi mengandung zat gizi yang sangat bervariasi gitu ya, sehingga memang cocok untuk dikonsumsi dan cocok juga untuk mencegah hipoglikemi sebenarnya. Jadi ketika kita sudah berpuasa dalam kurun waktu tertentu gitu ya, sama beberapa jam gitu ya, pasti kadar glukosa darah kita kan menurun ya. Ketika kadar glukosa darah kita menurun, kalau istilahnya kita sebut hipoglikemi, ini biasanya kalau kondisi hipoglikemi ini berjalan dalam jangka waktu yang lama itu kan kurang baik ya bagi kesehatan. Jadi untuk mencegah itu bisa ketika buka puasa kita bisa langsung mengkonsumsi kurma, karena itu dia bisa tadi ya meningkatkan kadar gula darah dengan cepat karena dia tadi mengandung fruktosa juga gitu ya, tetapi tetap relatif lebih sehat dibandingkan gula sederhana yang lainnya gitu. Atau sebenarnya selain kurma, jenis buah-buahan yang lain juga diperbolehkan gitu ya. Hanya untuk ini dulu kayak mencegah supaya hipoglikeminya itu tidak kayak tidak meningkatkan gula darah ya, supaya nggak terjadi hipoglikemi tadi. Kemudian baru nanti biasanya sholat dulu, baru setelah itu makan makanan besar. Jadi juga pencernaan kita ini nggak, dalam tanda kutip, nggak kaget begitu ya kalau misalnya langsung mengkonsumsi makanan yang besar atau full meal gitu. Kemudian konsumsi minuman ya,
yang tadi itu sama, jadi sahur dan juga puasa juga buka puasa juga disarankan konsumsi cairan dalam jumlah yang cukup, tetap sarannya 8 gelas dalam selama satu hari, dan tetap jenis karbohidratnya juga karbohidrat kompleks gitu ya. Sebenarnya ini tidak hanya pada saat buka puasa ya, selama even dalam kondisi yang tidak berpuasa juga sebenarnya jenis karbohidrat yang kompleks itu lebih disarankan dibandingkan jenis karbohidrat yang simpel gitu. Yang dihindari tentu makan yang terlalu banyak ya, karena juga bisa menyebabkan begah, kemudian juga eh, peningkatan gula darah yang sangat tinggi, dan ketika itu terjadi terus-menerus nanti dikhawatirkannya bisa menyebabkan resistensi insulin ya, walaupun biasanya dalam satu bulan ya belum menyebabkan resistensi insulin, tapi kalau itu berlanjut terus-terusan gitu ya, itu bisa mengarah ke sana. Lagi-lagi minuman berkafein juga kurang disarankan, yang manis, yang high fat, karena bisa meningkatkan kenaikan berat badan gitu ya, apalagi kalau kita kurang mindful gitu ya dalam konsumsi. Jadi sekarang ada istilah yang kita sebut itu mindful eating, Bapak Ibu. Jadi mindful eating itu yang memang sebenarnya suatu teori yang mengajarkan supaya kita makan itu memang kita tahu kebutuhan kita itu seberapa. Jadi makan tuh nggak terlalu nafsu begitu ya. Jadi eh, dengan kesadaran penuh bahwa oh kita butuh makan ini hanya sekian begitu ya. Tidak harus dalam kondisi yang sangat kenyang, tapi kenyang gitu. Jadi yang cukup begitu ya. Jadi nggak sampai yang kayak kenyang banget sampai begah gitu nggak. Jadi memang ketika buka puasa pun sebaiknya kita juga menerapkan itu. Jadi mindful eating, tetap memperhatikan komposisinya harus bergizi seimbang ya. Jadi ada karbohidrat, protein, kemudian lemak baik gitu ya. Sayur dan buah-buahan jangan lupa gitu ya, dan mengurangi makanan-makanan yang justru bisa menyebabkan eh, kondisi pencernaan yang tidak baik, atau justru membuat kita meningkat berat badannya. Contohnya tadi ya, makan makanan yang berminyak, terlalu berlemak, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya ini mungkin agak sedikit hitung-hitungan ya, Bapak Ibu, sebenarnya yang dikatakan balance meal itu seperti apa sih begitu ya. Jadi mungkin saya bicaranya dari awal ya Bapak Ibu, dari mulai kita membagi antara karbohidrat, protein, dan lemak ya. Kemudian nanti kita terjemahkan ke dalam gramasi makanan gitu. Nah, mungkin ini justru ini ya yang jadi eh, catatan pentingnya pada webinar malam hari ini begitu ya. Jadi untuk kebutuhan karbohidrat kita ini kondisi normal ya Bapak Ibu, dalam artian kita tidak ada komorbid atau tidak ada penyakit penyerta begitu ya. Jadi dalam kondisi normal kebutuhan karbohidrat kita sekitar 55-60%, protein 10-15%, dan lemak 25-30%. Lemak ini masih tetap dibutuhkan ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti lemak ini kayak, karena lemak ini selalu menjadi kambing hitam ya, selalu disalah-salahkan penyebab gemuk lah, kolesterol dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kita tetap membutuhkan lemak sekitar 25-30% begitu ya dari kebutuhan energi total gitu. Jadi istilahnya seperti ini. Jadi kalau dalam satu hari ini kebutuhan energi kita memang sebagian besar itu dipenuhi dari sumber karbohidrat ya, karena sumber karbohidrat ini memang sumber glukosa utama untuk proses glikolisis atau proses eh, pembuatan energi dari glukosa ya. Baru kemudian ada lemak, kemudian protein. Karena ini sesuai juga sama teori penggunaan energi ya, Mbak Ibu. Jadi kalau kita berpuasa ya kan tidak ada energi yang masuk ya, misalnya dari sahur gitu ya. Jadi ketika kita sahur kita ada energi, nah kita ada energi yang masuk itu akan dipecah menjadi glukosa, kemudian glukosa akan dikonvert menjadi ATP atau energi, itu kita sebut proses glikolisis itu. Nah, kalau misalnya cadangan glukosa kita habis ya, itu kita masih punya cadangan Bapak Ibu. Kita sebut namanya glikogen, itu disimpannya di organ hati. Jadi kalau glukosanya sudah habis yang ada di dalam darah, maka akan mengambil cadangan glikogen itu tadi,
yang kita sebut proses namanya glikogenolisis gitu. Nah, ketika cadangan glikogen itu habis di hati, maka harus punya bahan bakar lain begitu ya. Apa nih yang kemudian bisa dibakar menjadi energi? Nah, itu baru lemak ya dalam bentuk trigliserida. Kalau cadangan lemaknya pun habis, maka terakhir itu baru menggunakan cadangan protein atau asam amino. Itu kita sebut prosesnya namanya gluconeogenesis gitu. Jadi makanya kalau harus berpuasa itu kan ada stage-nya ya, Bapak Ibu. Semakin lama kita berpuasa, maka cadangan zat gizi kita itu akan semakin menipis, eh, dan harapannya nanti ada pembakaran dari trigliserida atau asam lemak ya, sehingga kita eh, bisa lebih kurus, gitu ya, lebih banyak penurunan berat badannya, dan trigliserida ini juga banyak disimpan di perut begitu. Jadi kalau misalnya tadi Mas Iqbal mention ya gimana supaya bisa jadi six packs, itu biasanya kalau sudah terjadi pembakaran trigliserida atau pembakaran asam lemak atau sudah terjadi proses gluconeogenesis yang ada di dalam tubuh kita. Kembali ke sini, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi balance meal tadi ya, ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, ini saya contohkan untuk angka kecukupan gizi usia 30 sampai 49 tahun untuk perempuan itu sekitar 2.150, untuk laki-laki sekitar 2.550 kilokalori, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum tahu berapa sih kebutuhan energi saya yang spesifik ya berdasarkan berat badan, tinggi badan dan usia, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, karena ini memang diperuntukkan untuk populasi dewasa tanpa komorbid atau normal healthy adults gitu. Saya contohkan ini untuk perempuan ya, Bapak Ibu, di 2.150 kilokalori. Kemudian saya hitung di sini kebutuhan karbohidratnya 55 sampai 60% dikali dengan kebutuhan energi selama satu hari, kemudian dibagi 4 gram karena 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori. Ya, jadi kita bagi 4, hasilnya sekitar 300 lah kurang lebih. Dalam satu hari kita membutuhkan 300 gram karbohidrat. Ya, kemudian untuk protein kita membutuhkan sekitar 54 sampai 80 gram ya. Dan untuk lemak membutuhkan 60 sampai 72 gram. Ya, jadi ini yang harus kita penuhi dalam satu hari. Kalau misalnya bisa juga Bapak Ibu langsung menghitung seperti ini, jadi langsung dihitung 60% karbohidrat, kemudian 25% lemak dan 15% protein ya supaya bisa mendapatkan angka yang tidak dalam range atau misalnya angka yang pakem itu juga boleh Bapak Ibu. Jadi untuk karbo dan protein dibagi 4, tapi kalau lemak dibagi 9 karena seperti tadi saya sebutkan bahwa 1 gram lemak ini mengandung 9 kilokalori. Jadi memang 2 kali lipat dari karbohidrat dan protein. Makanya kenapa juga walaupun membutuhkan lemak tetapi harus tetap dibatasi kurang dari 30% dalam satu hari begitu. Jadi ini kebutuhan, kita sudah tahu kebutuhan dalam satu hari ya Bapak Ibu dalam gram karbohidrat, protein dan lemaknya berapa. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita artikan atau kita translate ya dari kebutuhan ini tadi menjadi sumber bahan makanan per hari. Ya, jadi berdasarkan ini tadi 2.150 kilokalori ya, karbohidratnya sekian gram, proteinnya sekian gram, lemaknya sekian gram. Ini ternyata dalam satu hari kita membutuhkan karbohidrat 6 porsi, protein hewani 4 porsi, protein nabati 2 porsi, sayur 2 porsi, buah atau gula 2 porsi, susu 1 porsi, minyak sekitar 8 porsi. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya, satu porsi ini seberapa banyak sih? Apakah satu porsi yang kita konsumsi itu tidak ya Bapak Ibu? Jadi one portion itu ada hitungannya tersendiri. Nanti saya sematkan di slide setelah ini begitu ya. Nah, kemudian porsi yang kita butuhkan dalam satu hari ini untuk mencapai 2.150 kilokalori kita bagi ke dalam jendela makan selama bulan puasa. Ya, supaya kita tahu apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ancer-ancernya gitu ya Bapak Ibu, apa ya itu? Itu ancer-ancernya itu ya. Kira-kira dalam satu hari itu kita butuh berapa porsi untuk sahur, kemudian untuk buka puasa yang pertama, kemudian untuk dinnernya dan untuk night snacknya. Ini contohnya ya. Bapak Ibu ya, jadi karbohidrat ada kebutuhan kita 6 porsi, oh itu dibagi untuk sahur 2 porsi, untuk dinner 2 porsi, dan untuk night snacknya 2 porsi. Kemudian protein hewani kebutuhannya 4 porsi, itu dibagi untuk sahur dan juga untuk makan malam.
Untuk protein nabati 2 porsi itu langsung untuk makan malam, kemudian sayur 2 porsi dibagi untuk sahur dan juga eh, snack, kemudian buah dan gula dibagi untuk iftar dan juga untuk dinner, susu untuk iftar dan juga minyaknya dibagi untuk sahur, dinner dan juga night snack. Jadi jumlah porsi per mealnya ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebiasaan masing-masing ya. Jadi misalnya karena ada beberapa orang yang tipenya itu makannya itu porsi kecil tapi sering ya, ketika tidak puasa. Nah, itu misalnya cenderung agak sulit ya Bapak Ibu ketika jendela makannya itu dikurangin, biasanya secara otomatis asupan energinya juga akan berkurang gitu. Tapi kembali ke sini bahwa jumlah porsi per mealnya itu bisa disesuaikan saja dengan kebiasaan masing-masing. Jadi tidak harus saklek seperti ini. Itu misalnya, oh saya bisanya makan misalnya karbohidratnya lebih banyak pada saat dinner gitu ya. Sahurnya cuma satu, dinernya tiga, boleh, boleh. Ya, jadi ini sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Yang penting dalam satu hari apabila Bapak Ibu mau memenuhi 2150 kalori ini, itu harus menghabiskan jenis bahan makanan seperti ini atau sumber bahan makanan yang sudah ditetapkan ini. Seperti itu. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, berapa banyak sih sebenarnya satu porsi gitu. Jadi satu porsi itu kita ada yang kita sebut sebagai daftar bahan makanan penukar atau food exchange kalau di Australia. Food exchange Indonesia sama Australia itu agak sedikit berbeda ya karena memang kebiasaan pola makan. Tapi kalau kita di Indonesia, jadi eh, satu porsi itu Bapak Ibu istilah yang kita gunakan untuk beberapa bahan makanan yang sama yang berada dalam satu kelompok itu bisa saling ditukar. Jadi misalnya di sumber karbohidrat ini kan ada banyak ya Bapak Ibu, ada bihun, ada biskuit, ada kentang, ada makaroni, ada nasi, ada roti, ada tepung dan lain sebagainya. Nah, ini tuh sebenarnya Bapak Ibu satu porsi karbohidrat ini punya energi yang sama, yaitu 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Tapi gramasinya itu beda-beda, maksudnya gramasi bahan makanannya ya. Misalnya di sini yang paling gampang atau sering kita konsumsi misalnya nasi 100 gram itu satu porsi nasi itu 100 gram itu setara dengan kentang 210 gram. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau makan 1 porsi nasi itu gramasinya 100 gram, tapi kalau mau makan satu porsi kentang itu 210 gram. Nah, itu sama-sama memiliki 175 kilokalori. Itu jadi itu yang kemudian sebenarnya memudahkan kita untuk berganti-ganti bahan makanan tapi masih di kelompok yang sama. Gitu ya. Jadi misalnya tadi konsumsi karbohidratnya itu kan minimal 6 porsi ya satu hari. Itu kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa semuanya nasi karena setara dengan 600 gram nasi itu cukup banyak ya. Itu bisa diganti misalnya oh sahurnya nasi tapi nanti pada saat makan malam setelah buka puasa misalnya mau diganti dengan kentang ya atau misalnya makaroni dan lain sebagainya itu bisa mengikuti gramasi yang ada di sini ya. Kemudian satu porsi protein hewani itu seberapa besar sih? Kita ambil contoh misalnya ayam ya Bapak Ibu yang sering kita konsumsi. Satu porsi ayam itu sebenarnya cuma 40 gram. Kalau satu porsi daging sapi, contohnya itu hanya sekitar 35 gram. Jadi sebenarnya nggak banyak ya, 35 gram itu kalau daging sapi sebenarnya kecil, hanya sekitar 3 ruas jari gini besarnya gitu. Jadi tidak terlalu besar. Jadi kalau kebutuhan dalam satu hari 4 protein hewani, maka itu setara dengan 4 potong sedang daging sapi. Gitu. Jadi eh, mungkin ini yang perlu Bapak Ibu juga ketahui sebenarnya seberapa banyak sih satu porsi yang diterjemahkan dari kebutuhan yang tadi ya. Ini ada sumber protein hewani juga ada yang rendah lemak, lemak sedang dan tinggi lemak. Tinggi lemak ini biasanya yang daging-daging olahan ya, Bapak Ibu, kayak sosis, kemudian kornet, kemudian sarden ya, yang di kaleng-kaleng dan juga yang ultra proses gitu. Biasanya itu lebih cenderung tinggi lemak gitu. Kemudian untuk protein nabati itu bisa dari sumber kacang-kacangan, tahu tempe dan juga bisa dari minuman ya, sari kedelai contohnya. Ini beratnya, kemudian ada sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran ini gampang ya Bapak Ibu mengingatnya karena semua jenis sayuran satu porsi itu 100 gram.
Jadi kalau dalam satu hari kebutuhan sayurnya itu 2 porsi, maka minimal 200 gram sayur yang harus dikonsumsi dalam satu hari gitu. Ya, kalau yang lainnya ini agak agak banyak ya gramasinya beda-beda, tapi kalau sayur itu cenderung lebih mudah menghafalkannya hanya 100 gram per porsi seperti itu. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu ini masih lanjutannya berapa banyak satu porsi untuk sumber bahan makanan yang lain, nanti full listnya bisa diklik di sini. Nah, kemudian tips selanjutnya Bapak Ibu setelah tadi kita hitung-hitungan ya, nanti boleh misalnya Bapak Ibu minta tolong dihitungkan untuk mungkin ada keluarganya yang butuh restriksi diet tertentu tapi tetap ingin berpuasa, biasanya itu kita hitung lebih mendalam lagi, kita nanti bisa dikonsultasikan. Untuk tips selanjutnya itu juga Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk konsumsi suplemen. Ya, jadi suplemen ini terutama suplemen-suplemen zat gizi mikro ya, Bapak Ibu, karena biasanya ketika konsumsi kita itu nggak balance ya, misalnya nggak pernah ada sayur atau jarang konsumsi buah begitu ya, biasanya kita akan lebih rentan untuk mengalami defisiensi mikronutrien ya atau zat gizi mikro gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan untuk mengkonsumsi suplemen ya ketika bulan puasa untuk supaya lebih bugar dan juga lebih lebih menjaga kesehatan seperti itu karena beberapa jenis defisiensi mikronutrien itu juga bisa membuat atau menyebabkan kondisi yang tidak sehat dan tidak bugar gitu ya. Contohnya kekurangan vitamin B khususnya B1, B2 ya dan kawan-kawannya B kompleks itu penting sekali fungsinya untuk penggunaan energi atau utilisasi energi. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu zaman SMA belajar siklus Krebs ya dan lain sebagainya itu ada fungsi vitamin B di situ, vitamin B kompleks sehingga ketika terjadi defisiensi vitamin B walaupun hanya satu jenis misalnya B1 atau B2 itu akan mengganggu penggunaan energinya. Jadi tidak bisa optimal gitu untuk produksi energinya sehingga ya tadi bisa menyebabkan ya lebih cepat lemes gitu ya. Terus rasanya kayak nggak berenergi gitu ya. Kemudian kondisi kekurangan zat besi itu juga bisa menyebabkan anemia ya. Dimana anemia kita tahu gejalanya 5L ya, Bapak Ibu, lemah, letih, lesu itu juga sangat mengganggu kan pasti ketika puasa sulit berkonsentrasi dan lain sebagainya. Ya, dan ini sering sekali juga tidak tidak menampakkan gejala yang spesifik sebenarnya kalau kondisi kekurangan zat besi ini. Jadi memang lebih perhatikan lagi dan penelitian yang terbaru termasuk riset yang saya lakukan juga itu individu dengan kondisi kelebihan berat badan ya Bapak Ibu atau overweight dan obesitas itu sebenarnya juga lebih beresiko untuk mengalami defisiensi mikronutrien atau kekurangan zat gizi mikro ya karena inflamasi yang lebih tinggi di individu yang obesitas. Selain itu juga karena tumpukan lemaknya itu mengikat vitamin-vitamin larut lemak. Ya, jadi vitamin larut lemaknya ini ternyata diikat oleh simpanan lemak yang ada di dalam tubuh instead of disebarkan gitu ya ke tubuh kita untuk digunakan sebagaimana mestinya gitu. Jadi kayak istilahnya terperangkap seperti itu ya. Kemudian kekurangan vitamin C ini juga bisa berdampak pada imunitas termasuk teman-temannya lain yang berfungsi untuk imunitas seperti vitamin C, zinc, vitamin A, ya itu juga bisa menurunkan imunitas. Jadi memang ketika Bapak Ibu pertama konsumsinya kurang seimbang, kemudian juga sedang merasa agak-agak eh, kurang enak badan gitu ya, itu bisa mengconsider untuk konsumsi suplemen. Terutama Bapak Ibu yang ada restriksi tertentu ya, misalnya pada kelompok yang vegan gitu ya itu juga pasti sangat-sangat beresiko untuk mengalami defisiensi vitamin B12, zat besi ya. Jadi itu juga sangat disarankan untuk mengkonsumsi suplemen gitu. Jangan lupa juga untuk selalu mengecek labelnya ya Bapak Ibu supaya tidak overkonsumsi juga untuk suplemen. Jadi dikonsumsi sesuai dengan yang disarankan. Kemudian bagaimana untuk aktivitas fisik?
ya, selama Ramadan sebenarnya aktivitas fisik tetap bisa dilakukan seperti biasa, hanya mungkin perlu adjust sedikit untuk waktu dan intensitasnya gitu. Jadi kalau misalnya frekuensinya itu tetap bisa sering dilakukan gitu ya. Dipilih juga jenis workout atau physical aktivitas atau aktivitas fisik yang cocok dengan sehari-hari ya. Jangan yang sebelum puasa belum pernah dilakukan tapi waktu puasa dilakukan, itu biasanya akan eh, agak membutuhkan proses adaptasi yang lebih lama dan itu bisa mengganggu puasa Bapak Ibu begitu ya. Jadi lakukan yang seperti biasanya dilakukan saja begitu ya. Dengan catatan juga sudah konsumsi sahur yang tepat ya, terhidrasi cukup gitu ya, dan bisa juga menghindari olahraga-olahraga di siang hari ya, kondisi outdoor karena tadi bisa mempercepat terjadinya dehidrasi. Kalau dehidrasi saja sebenarnya mungkin nggak ini ya Bapak Ibu, yang berbahaya kalau misalnya kekurangan kalium sama natrium yang dikeluarkan lewat keringat ya. Itu juga sebenarnya bisa berbahaya tidak hanya bagi puasa kita tapi juga bagi kesehatan jantung juga sangat eh, berbahaya begitu ya. Jadi mungkin tidak perlu terlalu dipaksakan olahraga yang intensitasnya terlalu tinggi. Kuncinya ini Bapak Ibu, always listen to your body and make modification when needed gitu. Tidur juga sebisa mungkin dalam kuantitas dan kualitas yang cukup. Sebenarnya studi terkait kaitan tidur dengan puasa dengan tidur itu sih belum banyak dilakukan, tapi pada dasarnya ketika kita berpuasa karena kita tadi makannya jadi pada saat sahur gitu ya, atau sebelum matahari terbit, itu sebenarnya sedikit merubah ini jam metabolik gitu kan ya Bapak Ibu, karena kan berbeda jam metaboliknya gitu, atau kita biasanya sebut chrononutrition. Jadi agak sedikit membuat perubahan jam metabolik, tetapi sebenarnya dampaknya belum belum yang terlalu signifikan begitu. Jadi masih masih tidak dipermasalahkan, tapi sebisa mungkin tidur itu juga diupayakan dalam kuantitas dan kualitas yang cukup untuk menjaga kebugaran selama berpuasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sepertinya ini sangat lebih ya waktu yang diberikan untuk paparannya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Iqbal. Baik, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Konita. Saya sengaja nggak potong karena nanggung nih, karena lagi asik ya, apa namanya, mencerna beberapa apa namanya panduan ya, panduan bagaimana agar kita itu memiliki nutrisi yang cukup dan seimbang selama Ramadan ini. Beberapa poin yang penting, yang pertama adalah yang penting adalah seimbang antara yang masuk dan yang keluar gitu ya. Jangan lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, nanti bisa menumpuk, ataupun yang banyak yang keluar seimbang yang masuknya. Lalu selanjutnya ada bagaimana cara memenuhinya, ada beberapa apa namanya rumus tadi ya. Yang penting adalah protein, karbohidrat, ya lemak, dan beberapa komponen lainnya harus dipenuhi semua begitu ya. Kalau misalnya kalau kita kan ada PUGS yang ya, pedoman umum gizi seimbang itu ada 10. Kalau di Kemenkes ya, itu nanti mungkin juga makan beragam dan lain sebagainya, itu bisa juga menjadi inspirasi kita ya untuk bagaimana mencukupinya. Lalu juga ada beberapa konsep-konsep seperti mindful eating. Sebenarnya kalau misalnya di Islam ada Rasul itu kan membagi eh, perut kita ya dalam menjadi tiga, ada yang sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiganya udara begitu ya. Nah, intinya adalah jangan terlalu penuh gitu, Betul. cukupnya gitu ya. Dan eh, beberapa rumus lainnya seperti eh, makan ada. Saya sebenarnya ini karena saya moderator, jadi mungkin saya punya privilege sedikit untuk nanya gitu.